Shalom. Keadaan manusia dengan berbagai kemudahan membuat manusia mudah kecewa saat menghadapi tantangan ataupun pengaruh sekularisme cenderung berdampak kepada renggangnya hubungan manusia dengan Tuhan. Manusia sedang terpola dengan kebiasaan yang serba instan, berdampak kepada manusia yang menolak sebuah proses bersama Tuhan. Karena itu, marilah pagi ini kita beribadah dengan tema menikmati kehadiran Tuhan dalam persekutuan tanpa sekal. Jemaat dipersilakan berdiri. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta Roh Kudus, menyertai saudara-saudari sekalian. Kekasih-kekasih Tuhan, Shalom. Bapak Mama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita menjalani hari demi hari dan hari yang kelima di tahun baru 2025, dan tak terasa kita juga memasuki minggu yang pertama di tahun 2024. Kita akan menjalani 52 minggu selama setahun. Maka saya pernah berkata, kita kasih tanda kita pun kalender. Minggu pertama saya ikut kebaktian sampai dengan selesai 52 minggu. Artinya bahwa kalau kalender itu tidak ditandai, itu berarti katong minta izin di Tuhan untuk sampai ada dalam kebaktian. Saudara yang terkasih, dalam hiruk pikuknya kehidupan kita, dalam setiap kotong punya kesibukan dan kita membuka lembaran yang baru, itu berarti bahwa akan ada pergumulan yang baru, akan ada drama-drama yang baru di tahun 2025. Dan saudara yang terkasih, dalam hiruk pikuk kehidupan yang semakin kompleks ini, saya yakin bahwa di antara kita merindukan untuk punya momen, punya waktu yang khusus untuk benar-benar bisa terhubung dengan
Tentu ketika kotong berada dalam berbagai pergumulan-pergumulan, ada orang-orang yang merindukan untuk dia punya waktu khusus untuk dia bisa terkonek dengan Tuhan. Dia bisa membangun relasi hubungannya dengan Tuhan karena begitu beratnya beban, begitu beratnya pergumulan yang ia hadapi. Saya yakin bahwa kita punya kerinduan itu. Dan saudara-saudara yang terkasih, bacaan kita surat Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 39. Di sini memberikan pemahaman yang sangat mendalam tentang bagaimana kita dapat mengalami hadirat Tuhan secara intim. Bagaimana kita bisa mengalami Tuhan, membangun relasi kita yang dekat dengan Tuhan. Bagian firman Tuhan hari ini memberikan jaminan itu untuk kita bisa mengalami Tuhan secara pribadi. Untuk kita bisa masuk hadirat Tuhan tanpa ada syarat-syarat. Untuk itu Bapak Mama dan Saudara yang terkasih, untuk kita bisa mengalami Tuhan secara pribadi, maka yang pertama, yakinlah untuk mendekat. Kita harus punya keyakinan bahwa kita bisa mendekat kepada Allah. Kita bisa mendekat kepada Tuhan kita. Sebagaimana dalam bacaan kita ayat 19 sampai ayat yang ke-22. Bahwa saudara melalui Yesus Kristus, saudara dan saya memiliki jaminan keberanian untuk kita bisa masuk ke tempat yang kudus, tempat ruang Maha Kudus. Saudara yang terkasih, bayangkan sebuah istana kerajaan dengan pengamanan yang sangat ketat. Tidak sembarang orang bisa masuk dalam dan bertemu dengan sang raja. Namun jika seseorang memiliki paskar, dia punya kartu khusus yang didapatkan dari putra raja, maka dia akan bisa masuk dengan bebas. Dan saudara, Tuhan Yesus adalah paskarnya kita. Tuhan Yesus adalah kartu bagi kita untuk kita bisa masuk dengan leluasa dalam istana untuk berjumpa dengan sang raja. Papa Mama, kekasih Tuhan. Kalau dalam perjanjian lama, untuk bisa masuk ruang Maha Kudus, hanyalah imam besar yang boleh masuk ke ruang Maha Kudus. Dan itu hanya sekali setahun, hanya ada pada hari pendamaian. Dan itu pun juga harus melalui ritual-ritual penyucian yang sangat ketat. Dan jika prosedur itu dilakukan secara salah, maka imam akan mati seketika itu juga. Kalau prosedur itu dilakukan dengan salah. Itu perjanjian lama. Ada sekat sehingga hanya imam besar yang bisa masuk dalam ruang Maha Kudus. Namun saudara yang terkasih, dalam perjanjian baru, dalam zamannya Yesus, dalam zaman kasih karunia ini yang sekarang ini, setiap orang percaya, setiap saudara dan saya bisa langsung berdoa kepada Tuhan. Kita bisa datang kapan saja ke hadiratnya Tuhan. Kita tidak perlu ada ritual-ritual khusus. Tidak perlu ada syarat-syarat bilang mau datang di Tuhan harus bawa ayam putih, ayam merah, ayam hitam, seluruhnya hitam tapi yang dibalik harus merah misalkan. Sudah perlu ada ritual-ritual khusus seperti itu. Saudara dan saya bisa berkomunikasi dengan Tuhan di mana saja. Itu saudara, bahwa melalui pengorbanan Yesus, saudara dan saya harus yakin bahwa kita ini punya keberanian. Kita sudah diberikan khusus, ada kartu khusus untuk bisa masuk ke tempat kudus, dan itu melalui pengorbanan Yesus Kristus. Yang kedua, darah Yesus telah membuka jalan baru dan hidup bagi kita. Sekali lagi, darah Yesus telah membuka jalan baru, dan itu berarti ada kehidupan bagi saudara dan saya. Seperti Bapak Mama, pembangunan jalan tol. Pembangunan jalan tol yang baru itu dia akan memotong waktu tempuh. Misalnya yang sebenarnya kalau sebelum ada jalan tol kita harus menempuh perjalanan 8 jam.
Tetapi ketika jalan tol itu ada, maka hanya 3 jam perjalanan. Misalkan kalau dulu waktu zamannya kuliah, kami kalau pulang libur ke Kupang dan untuk harus naik kapal dari Surabaya, perjalanan Salatiga Surabaya 12 sampai 13 jam. Tetapi hari ini sudah ada jalan tol, maka dia punya waktu itu sudah singkat. Dia hanya makan 8 sampai 7 jam. Jadi saudara yang terkasih, Yesus telah membuka jalan yang baru. Sebelumnya orang harus melewati jalan yang berliku dan jalan yang berbahaya. Tetapi kini saat ada jalan tol, jalan itu cepat, jalan itu aman, jalan itu efisien. Darah Yesus telah membuat jalan tol rohani. Itu langsung kehadiran Allah. Melalui Yesus itu menjadi jalan, Yesus menjadi jembatan untuk kita bisa langsung pada hadirat Allah. Kalau contoh dalam perjanjian lama, kita harus mempersembahkan korban binatang, dan itu perlu pakai perantara imam. Tidak bisa potong bawa korban lalu kita yang langsung masuk dan memberikan, tetapi harus pakai perantara imam. Itu pun juga harus proses yang panjang dan berulang-ulang. Tetapi saudara tidak memberikan kepastian pengampunan. Tetapi dengan jalan yang baru, yaitu pengorbanan Yesus sekali untuk selamanya, kita memiliki akses langsung kepada Allah dan ada jaminan pengampunan yang pasti. Selain itu, kita pun juga punya relasi yang intim dengan Sang Bapa. Yang berikut Bapak Mama saudara yang terkasih, kita dapat mendekat dengan hati yang tulus dan penuh keyakinan. Saudara dan saya, apapun latar belakang kita, jangan pernah ragu bahwa saudara dan saya bisa mendekat dengan hati yang tulus, penuh keyakinan kepada Allah. Ibarat seperti hubungan anak dan bapa, anak dan ayah yang penuh kasih. Seorang anak tidak perlu pakai protokol formal untuk bisa memeluk ayahnya. Kapan saja dia mau memeluk ayahnya itu bisa, dengan penuh ketulusan, tidak harus pakai aturan-aturan. Dia tahu bahwa dia akan diterima dengan kasih, dengan ketulusan hati. Artinya saudara-saudara yang terkasih, datang apa adanya tanpa kepura-puraan. Kita mengakui kesalahan kita dengan jujur. Kita tidak menyembunyikan apapun itu di hadapan Tuhan. Kita mau terbuka tentang kelemahan dan pergumulan-pergumulan kita. Dan dengan keyakinan penuh, percaya bahwa doa didengar, yakin akan kasih Allah, serta kita mengandalkan janji-janjinya Tuhan, tidak ragu akan penerimaan Allah. Yang berikut Bapak Mama saudara yang terkasih, kenapa Gotong sekarang ini bisa menyendiri dengan Tuhan, bisa menikmati hadiratnya tanpa sekat? Karena kita punya pengharapan. Pengharapan yaitu melalui pengorbanan Yesus yang tadi saya sudah sampaikan. Dan kita perlu mempertahankan pengharapan itu. Sebagaimana ayat 23 sampai ayat 25. Pertahankanlah pengharapan yang sudah dikaruniakan ada padamu. Sebagaimana Bapak Mama, seorang petani yang tidak pernah patah semangat, yang tetap mau membersihkan lahan walaupun di musim kemarau, karena dia yakin bahwa hujan pasti akan turun. Dia tidak menyerah meski langit masih cerah, karena dia percaya pada pola musim yang sudah terbukti. Maka saudara yang terkasih, dalam hidupmu sehari-hari, tetaplah berdoa meski belum melihat jawaban Tuhan. Tetaplah engkau percaya
percaya bahwa Tuhan bekerja meski situasi tampaknya itu sulit. Teruslah beribadah meskipun kadang engkau merasa kering. Kadang-kadang kita juga merasa bahwa kita punya rohani ini kering. Sekalipun kita sudah beribadah, kita beribadah terus, tapi suasana hati tidak nyaman, terasa kering, terasa hampa, terasa kosong. Tetapi firman Tuhan hari ini bilang, jangan pernah melewatkan waktu-waktu ibadah. Teruslah beribadah sekalipun Anda merasa kering. Teruslah bekerja, teruslah melayani dengan jujur, dengan tulus, dengan ikhlas, penuh tanggung jawab. Meskipun kadang-kadang engkau menuai fitnahan. Jangan berhenti berbuat benar dan jangan berhenti lakukan kebaikan. Meskipun kadang kebenaran dan kebaikanmu tak dipandang, tidak diperhitungkan. Tetapi ingat bahwa kebenaran dan kebaikan itu dia akan muncul dengan sendirinya. Jadi saudara yang terkasih, kita ada dalam setiap barisan-barisan kita tanggung jawab kita masing-masing. Bekerjalah dengan tulus, bekerjalah dengan jujur, penuh tanggung jawab. Meskipun kadang-kadang orang tidak menghargai pekerjaan dan tanggung jawab yang sudah kita lakukan. Kita menuai banyak kritikan, tetapi jangan pernah mundur. Ada teman-teman yang sudah mulai resah dan gelisah. Ini kau baru 1 tahun perjalanan pelayanan. Kapan sampai 2027? Bahkan ada yang bilang bisa untuk berhenti. Kita berhenti sudah dan kasih orang lain. Tapi saudara-saudara yang terkasih, kadang-kadang itu juga ada pada diri saya juga. Namun kemudian ketika coba punya waktu menyendiri, berkomunikasilah dengan Tuhan dan Tuhan akan memberikan jawaban. Saya pun juga mendapatkan jawaban itu. Tuhan Yesus capek, kita sudah lelah. Tetapi dia bilang, ketika engkau berjanji, apakah janji hanya 1 tahun bisa kok? Ingat bahwa jabatanmu seumur hidup. Kalau misalkan jabatan pelayanan seperti penatua yang mengajar atau jabatan organisasi yang sistemnya periode, kita janji itu sistem periode, yaitu dari 2024 sampai 2027. Tidak ada janji yang bilang saya berjanji 1 tahun Tuhan, habis itu baru kasih di orang lain baru rasa, supaya mereka juga rasa bagaimana sulitnya pekerjaan ini, tanggung jawab ini. Tidak, tetapi kalau angkat janji itu, janji 2024 sampai 2027. Lalu yang sangat mengesankan, Tuhan memberikan kepekaan bahwa bosan selalu tanya, Tuhan mana Tuhan pun janji, mana Tuhan pun kesetiaan. Kita bertanya tentang janji-janjinya Tuhan, tetapi pernahkah orang bertanya tentang Tuhan punya janji kepada Tuhan? Dan apakah kita mau setia? Ataukah di setengah perjalanan kita mau buang halu? Ini baru tahap kedua. Sangkanlah itu. Lakukanlah pekerjaanmu, jalanilah tugas tanggung jawabmu dengan sebaik-baiknya sampai masa itu habis. Bapak, Mama, Bapak, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saling menguatkan dengan sesama orang percaya. Ini yang namanya berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan. Kenapa kita harus berpengharapan? Karena Tuhan yang memberi janji adalah setia, maka pentingnya kita bertekun dan beriman, tidak goyah. Jadi saudara yang terkasih, poin yang ini nih, pertahankanlah pengharapan kita. Jangan hanya karena masalah sedikit saja, hanya karena orang bohongan potong semua yang kegaran. Maka potong lepas ini pengharapan yang sudah
melalui Yesus sudah berkorban dan menghadirkan pengharapan itu bagi saudara dan saya. Yang berikut Bapak Mama, ayat 25, ayat 26 sampai 31. Menikmati hadirat Tuhan. Saudara dan saya diizinkan, kita diberi jaminan untuk bisa menikmati hadirat bersama dengan Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana kita dapat menikmati hadirat Tuhan? Saudara yang terkasih, untuk kita bisa menikmati Tuhan secara intim, secara personal, pribadi dengan pribadi kita dengan pribadinya Tuhan, maka tetaplah jaga relasimu dengan Tuhan. Seperti kita menjaga hubungan pertemanan yang baik. Biasa kau tanya, kan mana sahabat yang dulu tuh? Masihkah ada hubungan, ada relasi? Lalu kau bilang, kita kehilangan dia punya nomor kontak. Susah pernah kau berkontak lagi. Jadi kau hubungan sudah renggang. Tidak pernah kita berkomunikasi. Saudara-saudara yang terkasih, ketika kalau lama tidak berkomunikasi, kita mengabaikan teman kita, pasti hubungan kita bisa merenggang. Sama halnya dengan hubungan kita dengan Tuhan. Lama kita tidak membangun hubungan pribadi dengan Dia, lama kita tidak berkomunikasi karena mungkin kita kecewa, kita putus asa atau bilang saya sudah berhenti berdoa, stop untuk berdoa sudah. Itu sama dengan kita sedang mau merenggangkan hubungan kita, relasi kita dengan Tuhan. Lama tidak berkomunikasi, pasti hubungan itu renggang. Maka Tuhan membutuhkan ada komunikasi yang intens. Sama seperti kalau kotong dalam rumah. Kalau kotong hanya, artinya kotong sudah pakai omong, maka pasti kotong bilang, kok ini rumah sama di kuburan. Tidak ada yang saling berbicara. Sama halnya dengan hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan menginginkan untuk, kalau secara intim maka terus ada komunikasi. Bagaimana kita dapat menikmati hadirat Tuhan? Hargai pengorbanan Yesus Kristus yang sempurna. Lewat apa? Lewat hidup jujurnya kita, lewat ketulusan hati kita di hadapan orang dan juga di hadapan Tuhan. Itu adalah bagian kota menghargai pengorbanan Tuhan. Bagaimana kita dapat menikmati hadirat Tuhan? Peliharalah hubungan dengan Tuhan. Libatkanlah Tuhan dalam setiap keputusan-keputusan. Hormatilah Tuhan dalam setiap keputusan. Ketika kita melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan, itu adalah bagian dari kita menghormati Tuhan, menghargai Dia. Yang terakhir, ayat 32 sampai 39. Bertahanlah dalam perjuangan. Saudara dan saya masih dipercayakan untuk ada di tahun 2025. Baru hari yang kelima, minggu yang pertama. Masih ada 51 minggu. Saudara yang terkasih, bertahan dalam perjuangan. Seperti pelari maraton yang tetap berlari meskipun dia lelah, meskipun dia capek. Tetapi dia mengingat bagaimana dia telah berlatih dengan keras, lalu berapa jauh dia sudah berlari. Maka dia fokus pada garis finish. Dia fokus kepada hadiah yang akan menanti dia. Maka Papa Mama kekasih-kekasih Tuhan, tetaplah bertahan. Jangan hanya karena persoalan ekonomi, persoalan keluarga, persoalan tentang pendamping hidup, persoalan tentang pekerjaan kita, tentang studi kita, maka kita tidak bisa bertahan. Tetaplah bertahan.
caranya, ingat bagaimana Tuhan telah menolong pada masa yang lalu. Harus ingat-ingat, jangan kau menjadi amnesia tentang pertolongan Tuhan. Bahwa kehidupan saudara dan saya pernah Tuhan tolong di masa yang lalu. Ingatlah akan pertolongan Tuhan di tahun 2024. Dan itu menjadi jaminan bagi kita, kekuatan bagi kita untuk melangkah di tahun 2025. Fokuslah pada janji Tuhan, bukan masalahmu. Semua orang punya masalah. Tetapi hari ini surat Ibrani mengingatkan kepada kita untuk fokuslah kepada Tuhan, bukan fokus kepada masalahmu. Bergaulah dengan orang-orang yang menguatkan iman, sebab kuatnya pencobaan bisa membuat saudara dan saya menjadi lemah. Maka tetaplah setia dalam hal-hal kecil. Untuk anak-anak muda, silakan berteman. Tetapi kalau memang itu sudah berbeda, apalagi berbeda soal keyakinan, jagalah jarakmu. Kalau sudah berbeda, itu memang sudah beda. Soalnya bisa memaksakan diri. Hanya coba-coba, siapa tahu dia ketarik. Pada akhirnya kita yang ketarik. Maka saudara-saudara yang terkasih, tetap setia dalam hal-hal kecil. Saat menghadapi kesulitan keuangan, saudara diminta untuk tetaplah bersyukur dan tetap memberi persembahan. Atau kadang-kadang bilang, ini kebaktian ulang kali terbalik. Potong bawa persembahan, potong uang sekarang habis memang. Saudara yang terkasih, kalau kita berada dalam kesulitan keuangan, tetaplah bersyukur dan tetap memberi persembahan. Percaya Tuhan akan mencukupkan. Tetaplah jujur dalam berkat-berkat yang sudah Tuhan percayakan. Tuhan percayakan setiap orang ada di berkat. Tapi kadang-kadang waktu mulut ini suka terpelonco ngomong bilang sonada. Katita sonada lagi, uang sudah habis. Padahal itu Tuhan selalu percayakan. Buktinya kalau masih ada hari ini dan kalau masih makan. Tetaplah jujur dalam berkat-berkat yang Tuhan berikan. Tetaplah jujur dalam bekerja. Ingat bagaimana Tuhan pernah menolong saudara dan saya. Ketika sakit, tetaplah memuji Tuhan. Percayalah pada kuasa kesembuhan. Tetaplah setia berdoa. Ingat bahwa kesembuhan yang pernah saudara alami. Tetapi saudara, kalau misalkan kita tidak sembuh-sembuh juga, sakit makin berkepanjangan, dan kau tetap bilang Tuhan baik, maka itu luar biasa. Karena selama kita masih ada di dunia ini, pasti fisik kita pun juga akan tergerus. Kita akan mengalami sakit. Ada sakit yang disembuhkan, tetapi ada sakit yang tidak tersembuhkan. Tetapi demi kesembuhan itu adalah melalui jalan kematian. Bapak Mama, saudara yang terkasih, terus berdoa. Ingat tentang kuasa dan kesembuhan yang pernah kita alami. Dan kalaupun kesembuhan itu tidak kunjung datang, kalau kita tetap mengatakan Tuhan baik, Tuhan dahsyat, Tuhan hebat, itu yang luar biasa. Ketika ada dalam masalah keluarga, tetaplah mengasihi meskipun itu sulit. Kau punya pengalaman masalah-masalah keluarga, lalu kemudian kau bilang itu bisa dipertahankan lagi. Di model begini kau bisa hidup bersama-sama. Tetapi saudara yang terkasih, tetaplah mengasihi walaupun itu sulit bagi kita. Percaya Tuhan mampu memulihkan. Setia mendoakan keluargamu.
Kalau misalnya ada masalah, doakanlah itu. Jangan kemudian kau marah-marah, kau tinggalkan lalu kau bilang, ini kau sudah bisa 1-2 bulan, jadi panggil saksi-saksi keluarga orang tua sudah duduk supaya kau urus cerai. Tuhan hanya minta untuk kita mendoakan keluarga kita. Ingat berkat-berkat yang sudah pernah saudara terima. Berkat-berkat dari Tuhan bukan hanya uang, bukan hanya harta, tetapi berkat kasih sayang, cinta yang pernah Tuhan kasih, cinta mula-mula. Ketika kau melihat pandangan pertama, kau hati menggebu-gebu. Ingatlah pada cinta pertama, bukan cinta pertama yang itu hari itu. Maksudnya cinta pertama dengan kau pasangan hari ini. Jangan kau bilang ketemu mantan menjadi orang cinta berubah. Ketemu mantan dalam reuni-reuni. Banyak rumah tangga Kristen yang hancur oleh karena reuni SMP lah, SMA lah, kuliah lah. Dan disitulah ketemu mantan, maka kemudian rumah tangga kita hancur. Teman-teman, saudara yang terkasih, doakanlah keluarga dan ingat berkat-berkat yang sudah diterima. Ada berkat anak, ingat anak-anak, supaya jangan mengambil keputusan untuk berpisah. Dikala saudara mempertahankan keyakinan, itu membawa upah besar. Pertahankanlah keyakinanmu. Pertahankanlah keyakinanmu tentang Yesus Kristus yang sudah berkorban bagi saudara dan saya, dan upah besar menanti kita. Itu pengharapan. Walaupun kau bilang yang kemana tuh dia punya upah, tetapi hari ini kau beriman dan berpengharapan, kita percaya bahwa Yesus menyediakan upah yang besar itu. Hiduplah oleh iman yang teguh. Jangan pernah engkau menjual Tuhan Yesus. Jangan pernah engkau tinggalkan Tuhan Yesus karena faktor ekonomi, faktor pekerjaan, faktor pendamping hidup. Saudara yang terkasih, menyendiri dengan Tuhan atau kau mengalami perjumpaan secara intim dengan Tuhan, itu bukanlah sekedar ritual rohani, bukan ritual rohani belaka, melainkan itu sebuah kesempatan istimewa untuk kita bisa mengalami hadiratnya Tuhan secara mendalam. Melalui pengorbanan Kristus, tirai yang memisahkan kita itu sudah robek. Pada pengorbanan Yesus pada Paskah itu, tirai antara Ruang Kudus dan Maha Kudus itu sudah robek, sehingga bukan hanya yang besar yang masuk, tetapi semua kita yang percaya kepada Kristus, kita bisa masuk ruang Maha Kudus dan langsung berjumpa dengan Allah Bapa. Itu memberikan akses bagi saudara dan saya secara langsung kepada Bapa. Maka kekasih Tuhan, mari kita manfaatkan hak istimewa ini dengan sebaik-baiknya. Amin. Marilah kita memberikan persembahan dengan ucapan syukur. Firman Tuhan berkata, Tuhan adalah kekuatan dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu, dan kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Saat itu kami akan memberikan persembahan syukur kami Tuhan sebagai ungkapan terima kasih kami. Karena itu Tuhan kami mohon Engkau memberkati semuanya Tuhan, supaya berguna dan bermanfaat bagi pelebaran yang dijemaatkan. Inilah doa dan harapan kami Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami datang dan berdoa. Amin.
bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kekasih-kekasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah saat ini. Mendekatlah kepada Allah dengan hati yang tulus dan keyakinan penuh. Luangkan waktu untuk mendekat kepada Tuhan di dalam doa, penyembahan, dan perenungan saat teduh, baca Alkitab, dan percaya bahwa tidak ada yang memisahkan kita dari kasih dan hadirat Tuhan. Gunakanlah waktu menyendiri dengan Tuhan untuk merenung dan bertobat dalam pertobatan. Akuilah dosa-dosa kita dan mintalah kuasa Tuhan untuk memperbaharui kita setiap hari. Hati yang dikuduskan adalah hati yang sepenuhnya terbuka untuk hadirat Tuhan. Gunakanlah waktu menyendiri dengan Tuhan untuk kita senantiasa memperbaharui komitmen hidup kudus dan menaati kehendak Tuhan. Saudara yang terkasih, disilakan berdiri. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, teduhkanlah dirimu, serta arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan Allah, dan pulanglah dengan membawa berkat dari Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.